Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Farus. Hari ini kita akan bahas Sewu Dino. Yeah. Artinya adalah 1000 hari. Anjay. Gila. Dikasih tebak-tebakan dulu iya, kan. Gila. dia langsung mikir gue. Sampai terbata-bata. 1000 hari. Gila. Ini adalah film yang belum lama keluar di bioskop ya. Yui, masih fresh. Gitu, dan kita nonton di bioskop yang baru juga, Cinepolis di Senayan Park gitu, walaupun layarnya space bar-nya lumayan banyak. Terjadi kesalahan mungkin. Kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Tapi kita nonton Sewu Dino ini, gua jujur nggak tahu sebenarnya kalau ini dari thread. Awalnya. Lu bener-bener gak tahu, Bim? Nggak tahu gua. Gua ketika baru mau nonton ternyata dari thread. Gua nggak baca. Tapi tahu nggak dari Simple Man? Nggak tahu juga. Tahu. Akhirnya gua tahu pas itu dari thread itu dari Simple Man. Tapi gua no expectation lah. Maksudnya KKN kan gua baca threadnya, jadi ekspektasi gue lumayan tinggi ya. Gitu ya. Kalau Sewu Dino tuh nggak ada ekspektasi, gue cuma pengen nonton karena emang dari Simple Man dan kayaknya menarik aja gitu. Tapi gimana setelah nonton? Di atas atau di bawah ekspektasi? Ya nggak, ya maksud gue nggak di bawah ekspektasi juga sih, tapi nggak sampai yang wow juga. Gue enjoy aja sih menikmatinya. Kayaknya mungkin gue enjoy ketika menikmatinya tuh mungkin di sekitar tengah udah mulai masuk konflik inti gitu. Iya. Tujuan di mana itu seru banget gitu loh. Tegang banget lah menurut gue di situ. Dan gue juga baru tahu kalau ini direkturnya Kimo Stambul di akhir, bro. Directed by Kimo Stambul. Iya sih. Yang jadi pertama tuh siapa ya? Ini sih siapa? KKN itu Anggi Umbara bukan? KKN Desa Penari. Enggak tahu gue. Bro. KKN Desa Penari itu Awi Suryadi gitu, Awi Suryadi gitu. Dan ini Kimo Stambul ya, dan masih Manoj Punjabi gitu. Ya. Dan menarik banget gitu loh, maksud gua horor tuh lagi luar biasa gitu, dan trennya pun nggak habis gitu. Di minggu depan itu kayaknya akan ada keluar lagi, ada The Demit ya. Tadi udah sempat kita lihat gitu. Ada Evil Dead Rise. Nah itu yang ditunggu. Gitu. Aduh, nggak sabar gue. Baik banget gitu. Film horor kayaknya lagi luar biasa gitu. Trennya. Tapi maksudnya kan sekarang ini lagi banyak ya. Dan yang bagus pasti juga banyak. Yang nggak bagus pasti juga ada dan banyak. Ini salah satunya mungkin menurut gue yang termasuk dalam kategori bagus sih. Maksudnya yang worth it untuk ditonton. Si Evil Dead. Sewu Dino. Kira tadi ngomongin Evil Dead tadi. Kan belum nonton gitu. Saya belum tahu. Iya. Gue setuju. Iya, dan menarik sih, maksud gue benar-benar ketika pas awal-awal sebenarnya gue udah mulai nih cringe gak ya gitu. Apalagi kan yang scene awal tuh kayaknya banyak banget hal-hal yang kebiasaan Indonesia tuh terkadang menurut gue ceritanya tuh apa ya, pertama tidak kayak mungkin sedikit ini ya, tidak show don't tell gitu ya. Misalnya yang selalu ada beberapa hal yang harus semua dijelaskan dengan dialog gitu. Tapi itu ya udahlah gitu. Terus ada sebenarnya yang sedikit mengganggu adalah beberapa adegan-adegan yang kurang masuk di akal aja sih gitu loh. Walaupun gue tahu namanya juga film gitu ya, tapi harusnya masih bisa sedikit coba sedikit dieksplor lah. Contoh aja gitu di awal ketika dia lagi mencari kerja. Awal-awalnya kan tiba-tiba ketabrak mobil, terus tiba-tiba dapat kerjaan. Itu kayak suatu hal yang, terus apalagi lu ditawarin tuh pekerjaan yang anjir tiba-tiba nih aneh nih, masa gue mau sih gitu loh, disuruh jadi perjanjian atau apa. Nah itu kan apa urgensinya kita belum dikasih tahu dulu dari awal gitu loh. Belum itu. Nah mungkin itu aja sih di awal gue udah mulai sedikit aduh nih kayaknya akan gimana. Gue juga awal ketika nonton gitu sih, kayak pas angle yang udah kamera di depannya dia fix akan ditabrak, gue udah gitu. Dan bener kan, gue juga awalnya kayak anjing aneh banget tiba-tiba ditabrak terus jadi orang yang terpilih ya. Tapi ketika gue pikir-pikir ya mungkin sebenarnya dia udah diincar kali ya. Maksudnya kan dia darahnya darah spesial kan. Maksudnya udah dia, soalnya ada satu shot yang sedikit mencurigakan tuh ketika lagi nuang air ya. Bukan, yang pas ditabrak itu bro. Yang pas ditabrak itu setelah ditabrak kan dibawa atau digotong. Terus Rio Dewantonya kayak jalan ke arah kamera kan kayak sedikit melirik. Kayaknya dia udah tahu sesuatu kalau itu tuh salah satu orang yang terpilih gitu. Maksudnya darahnya dia darah spesial, mungkinnya kayak gitu. Itu sebelumnya juga udah ada yang aneh, Riz. Yang pas dia lagi nuang air. Ingat iya. Itu tapi kan ininya kan, takut spoiler gue. Kenapa itu? Maksudnya itu si Martino Leo kan. Oh emang iya? Iya yang pakai hoodie kan. Iya itu Martino Leo.
Oh, Tapi Martin Leo kan emang udah ada di cast-nya ya. Iya. Maksudnya gitu. Maksudnya Tapi gue gak akan nyebut dia karakternya apa gitu. oh Martin gitu. iya, ini sinopsisnya dulu kali ya. Sinopsisnya Seudino itu bercerita tentang 3 wanita gitu ya yang Iya. melakukan ritual memandikan mayat gitu lah. Ya, Bukan sebenarnya mayat, bukan ini sih. mayat, orang yang kesurupan lah. Benar. Sebenarnya dia kayak jatuhnya awalnya kayak ditawarin pekerjaan lah, jadi pembantu, jadi pembantu. Nah, tapi ternyata mereka disuruh untuk mengurus orang yang lagi kesurupan dan harus mengurus sampai 1000 hari katanya. Iya. Biasa lah ya. Judulnya Seudino kan. Gaji yang gede dengan pekerjaan Iya, yang bro. tidak masuk akal. Iya benar sih. Iya, itu sih sebenarnya di sini yang meranin ada Rio Dewanto, ada Iya. apa? Mika Tambayong. Mika Tambayong. Sebenarnya castnya tuh luar biasa loh menurut gua. Iyalah. Sampai Ini ada si apa Marcelino juga kan. duitnya udah banyak bro. Habis Iya, KKN iyalah. Desa Penari gila. Nomor 1 kan? Nomor Top. 1 Nomor 1 top 8 juta gitu dan all time anjir. marketingnya luar biasa juga sih menurut gue Seudino. Tetep aja gitu ya kayak Manos Punjabi tuh pinter banget sih menurut gue. Iya tapi ini sebenarnya gue apresiasi dari Simple Man-nya sih anjing. Iyalah. Ceritanya gila-gila. Dia sumpah. juga Horornya luar biasa ya. Iya. udah dapat free marketing Bim dari Simple treatnya Man yang ya. dulu. Heeh. Iya sih. Iya bener. Iya, tapi- Maksudnya antusiasnya udah dari sebuah thread gitu kan, ketika jadiin film anjing jadi film nonton lagi. Tapi yang ini ketika gue nonton pun juga apa ya, gue ngeliat ceritanya juga keren bro. Iya iya iya. Maksudnya premisnya unik banget kan. Lu ngurusin apa orang kesurupan anjir selama 1000 hari. Lu bayangin terornya gimana, lu tidur di rumah yang sama orang lagi kesurupan, lagi diikat di keranda mayat, buset dah. Kita pakai itu gila tali sih. lagi. Iya maksudnya gimana ya, gue ketika membayangkan gue tidur di situ kan pasti ada suara gitu kan, orang lagi kesurupan ya. Aduh itu serem Karena kan dia banget sih. hidup. Iya. Dan Bukan suka pingsan. dan bukan juga di mati. filmnya kan ada juga kan dia suka manggil-manggil mbak anjing, itu serem banget sih gua kalau gue ngebayangin disuruh kayak gitu. Aduh kacau dah. Iya nih kita bertiga deh gitu, suruh mandi Iya, gitu. makanya. Anjing satu-satu Itu- tiga-tiganya masuk lu ke dalam. Kita anjing. bahas deh salah satu scene-nya ada tuh yang pokoknya disuruh sendiri deh ya. Kalau sampai dari kita bertiga ada yang mengusulkan kayak gitu, gue tampol bener. Logikanya bro. Minimal mah lu temenin di sendiri. dalam lah. Iya, bertiga nggak usah udah ada keluar-keluar, bertiga harus tiga-tiganya saling membackup Iya anjir. kain satu di kaki, satu di tangan, satu di pala, selesai gitu, lebih cepet gitu kan. Iya. Iya kan. Betul, ngeri banget sumpah dah. Terus gue suka juga timeline kan kalau nggak salah tahun 2003 ya. Aku nggak tahu tuh. 2003 kalau di kalender itu kalau nggak salah kalender Oh 2003. iya benar. Oh, Jadi benar. dimana kalau orang lu mikir kenapa nggak ada gadget, kenapa nggak ada itu make sense gitu. Karena kalau ada gadget menurut gue semua udah selesai gitu. Misalnya orang nggak perlu ngerekam pakai podcast, ya kan orang dengerin lagu sambil Iya. ngelap Nah, itu gitu juga kan. dia masih pakai tape gitu kan. Masih pakai tape gitu. Rekaman. Itu menarik sih, pinter sih itu menurut gue dari Tapi segi nggak suka. bisa dihafalin apa ya tata caranya ya? Kenapa harus Bisa lewat sebenarnya. tape sih? Ditulis ya. Iya, gue bingung dah. Maksudnya kan kalau lu hafal, ya gue sih bisa tahu langsung ya. Ya kalau Kayak masukin air, terus habis itu kembang dan lain-lain. iya secara Kenapa logika harus emang pakai tape? emang gitu? itu kelemahannya secara logika kayak gitu, Fet. Cuma elemen horornya dapat banget ketika Iya, tape dari rusak. tape-nya ya? Iya, ketika Iya. tape rusak tuh elemen horornya dapet anjir. Selalu Sumpah. dah bunyi kresek-kresek Dan tuh, suaranya bikin serem takut ya. juga tuh si gue nggak tahu lagi aktor Si yang mbahnya jadi ya? mbahnya, iya. Serem juga suara dia. Ya menarik sih maksud gue. Tapi lu ini analisa gembel gue aja ya. Kenapa Indonesia tuh banyak banget film horor dan kenapa banyak juga film horor yang menurut lu gagal tapi tanpa lu sadarin dia banyak lumayan tetap aja profit dibanding lu gini. Kalau hitung-hitungan gembel gue gitu ya, film horor budgetnya berapa sih dibanding lu buat film action gitu kan? Iya. Pasti jauh lebih murah gitu kan. Lu dapat 100.000 penonton, itu aja gue yakin lu udah profit. Iya sih. Iya kan? Jadi kayaknya itu salah satu faktor kenapa film horor tuh banyak di Indonesia. Dan Indonesia tuh identik banget dan deket banget orang-orangnya sama yang supernatural seperti itu. Nyari gitu. idenya gampang kali ya. Mungkin gitu. Maksudnya orang Indonesia tuh gampang ditakutin gitu. Iya. Iya gak sih? Dan emang seneng aja ditakutin. Ya kita aja yang penakut seneng nontonnya. Makanya. Iya. Jadi kayak horor apapun gitu ya. Apalagi film hantu Indonesia tuh menurut gua luar biasa serem dibanding hantu luar ya. Iya pastinya sih. Iya kan? Heeh. Jadi menurut gua Seudino ini tetap aja gitu awalnya yang gua pikir lumayan pesimis, ternyata pas di tengahnya wow gila. Mantap sih. Iya bagus kok. Itu Dan mantap juga banget. kelihatan ininya sih dari segi apa ya. Nah, mungkin yang KKN itu film pertama gitu kali ya. Mereka masih mencari-cari formula yang tepat untuk membangun universe-nya. Tapi yang di sini udah mulai kelihatan sedikit rapi sih. Mungkin berpengaruh juga di karakternya kayaknya deh. Soalnya kan KKN karakternya banyak tuh ya. Ada luar biasa banyak tuh karakternya, ada 5 orang mungkin atau lebih ya. Dan kalau di thread itu
enak tuh kita bisa dapat point of view-nya masing-masing. Tapi Iya. kalau di film karena 2 jam main sulit. Nah di sini tokonya lebih kecil jadi agak sedikit lebih fokus tuh. Kita cuma bertiga di rumah itu seru banget sih. Bisa disatuin juga kali ya. Cuma ada 3 orang Sudut itu. pandang 3 orang itu jadiin perfect. satu, Riz. Kan kalau di KKN kan 2 orang kan beda tempat juga kan. Iya. Yang si Nur kemana, satu lagi siapa tuh yang Agnininya kemana. Iya bener. Dan di sini bagus. Tapi emang gue merasa di awal itu mereka memperkenalkan semuanya ya. Itu agak lama sih. Cukup lama ya untuk dia datang ke gubuk itu tuh cukup lama tuh. Iya. Iya. Terus tapi maksud si enggak spoiler lah ya. Yang Apa? dia si Srinya dapat mimpi tuh maksudnya apa ya? Dia terpilih bro. Itu bukan mimpi kan katanya. Jadi Itu spoiler Enggak nanti yang ntar ya, yang takutnya. ini yang si bapak Si bapak. Oh bapak Itu yang lebih- di awal, yang di sebelum tandanya muncul. awal. Iya di awal. Oh yang bapak ya. Itu kayaknya menurut gua tadi gue mau bilang sih makanya ada beberapa gua nggak tahu ini penting apa enggak, tapi kayaknya ada beberapa part atau scene yang menurut gua tidak perlu ada aja gitu. Salah satunya itu. Cuma untuk mencari scene horornya doang kali ya dia. Salah satunya itu, iya. Mungkin lebih ke foreshadowing kali. Apa tapi yang bakal gua Karena dia kan lawan. iblisnya kan bentuknya seperti itu kan. Iya sih. Mungkin kayak diancam gitu lah Fat kalau lu ikut. Maksudnya ikut membantu ritual ini Oh, yang akan terjadi dengan ayahmu adalah seperti ini. balik ke scene awal lagi kali ya. Iya, Mungkin aja tapi kali ya. itu Tapi itu feeling gue lebih ke foreshadowing. aja sih. iya. Gue setuju sih. Nah, mungkin sebelum kita bahas untuk spoilernya gitu ya, ada yang lu nggak suka nggak? Kalau gue Hmm. actingnya sih. Ya, Acting siapa? sama, Mika setuju gue. Tambayo. Oh, Sisanya oke sih. Mika Tambayo juga secara general sebenarnya oke. Maksudnya acting biasa. Tapi acting ketakutan itu loh. terlalu apa? Menurut gue kayak terlalu banyak ekspresinya gitu. Iya. Terlalu banyak gerakan tubuh yang Iya. sepertinya tidak perlu dilakukan aja. Iya. Bahkan yang si Ernanya lebih bagus menurut gue di segi ketakutannya. Maksudnya dia lebih kayak apa ya? Lebih natural aja gitu ketakutannya. Mika Tambayo kayak mencoba untuk mengeluarkan banyak ekspresi gitu lah. Akhirnya jadi malah overacting sih. Iya. Tapi yang lainnya aktingnya oke. Dan kalau lagi normal juga Mika Tambayong oke juga. Iya, iya. Ngobrol sama aktor yang lain oke banget. Tapi ketika ketakutan itu. Aha. Kalau gue sih mungkin acting ya tetap sih maksudnya terlihat lah ya. Cuma kalau gue kayaknya ini sih ada beberapa apa ya hal atau cerita yang sayang banget gitu di awalnya emang kita nggak dikasih no clue aja gitu tapi tiba-tiba ada gitu di akhir gitu. Kayak misalnya aduh ini takut spoiler juga. Pokoknya intinya main utamanya gitu tuh bener-bener baru terbongkar itu di akhir gitu tujuan-tujuannya. Jadi kita kayak Tapi gue tapi no clue banget gitu ya. Kita nggak tahu sebenarnya kalau ini menjadi di sebuah misteri yang menjadi tanda tanya itu akan seru banget kalau penonton ikut mencoba memecahkan misterinya gitu. Tapi gue malah serunya di situ bro. Tapi gue juga seneng sih. Gue nggak baca Sewudino gue seneng dah. Itu kayaknya mungkin salah Jadi- satu faktor itu jadi deh. plot Jadi nggak tahu. Maksudnya ini arahnya akan kemana dan kita kan jadi menebak-nebak ya sebenarnya Iya. yang dia lakuin nih untuk demi hal yang baik atau enggak sih? Yang jahat sebenarnya siapa sih gitu-gitu. Dan Aha. itu seru di situ sih gue. Jadi kenapa sih ini si cewek ini bisa kesurupan gitu-gitu. Iya. Sebenarnya Lumayan seru sih. gini, salah satu ini contohnya ya karakternya si Marcelino gitu loh. Itu tuh sama sekali tidak ada gitu kan maksud gue. Kenapa dan lainnya, dia siapa dan lain sebagainya gitu. Dan ketika kita tahu dia karakternya siapapun gue juga gitu loh. Maksudnya kayak nggak ada sangkut pautnya atau di tujuannya dia itu seperti apa gitu loh. Tapi- lebih tanpa karakter si dia dihilangin cuma lawan setannya menurut gue juga udah selesai aja Nah, gitu. Iya, Pak. Menurut gue enggak loh. Tapi ini nggak tahu Riz. Gue karena tadi gue baca katanya Ada masih lanjutannya. banyak lanjutannya. Iya. Gue takutnya tuh nanti di Karakter kisnya si Marcelino selanjutnya. Karena menurut gue jelas sekali dia bakal membuat film selanjutnya si Janur Hitam. Iya. Udah ditis. Iya udah ada emang. Iya. Takutnya di reveal-nya di situ. Iya sih. Tapi sebenarnya jawabannya udah ada kan terakhir tentang siapa karakter Martino Leo dan kenapa dia mengurung si maksudnya raganya ditukar kenapa dia ada kan terakhir sebenarnya. Dijelasin sama si Rio Dewanto ya Iya benar. di terakhirnya Seperti itu sih. Tapi Ya. gue juga nggak sabar sih jadinya film selanjutnya. Iya Lama nih. Jadi seru ya. Siapa ya? Gue penasaran sih direkturnya sih. Nggak tahu ya. Itu harus Antara beda atau kan soalnya harus ini ini. lanjutan ini kan. Mungkin Kimo lagi kalau mau. Gue sih berharap ya kayaknya beda aja deh.
Awi udah, Kimo udah. Enggak, cuma kan ini sequel ya. Kalau Awi kan beda judul gitu Biasa maksudnya. mungkin kalau seandainya Oh. kedua Kimo as a producer atau mungkin as ini. Emang James Wan aja. Tapi menarik sih, maksudnya si siapa? Simple Man Universe anjay. Katanya banyak loh. Banyak emang ceritanya, makanya mau dijadiin film juga kan semuanya tuh. Dan banyak itu katanya berhubungan, bukannya banyak doang, Riz. Jadi banyak dan berhubungan. Pinter emang. Gue nggak tahu deh berhubungannya tuh spesial Kayak kayak gue gimana. jadi maksudnya jadi excited juga sih dengan, kan gue suka gitu ya dengan Conjuring Universe, Nah. ya kan Insidious Universe. Gue juga seneng juga sih Indonesia jadi punya Simple Man Universe, maksudnya jadi punya satu film horor yang kita udah apa ya, udah percaya gitu, Fet. Oh ini film selanjutnya bakal seru nih, jadi gue bakal nonton. Karena kan ada kan pasti film Indonesia yang misalkan nonton keluar film horor gitu, misalkan apa keluar, malas nonton yang bikin ini gitu. Kalau Yeah. ini gue kayak percaya nih produsernya dan sumber ceritanya dari Simple Man. Yang udah seru gitu. Iya, seru gitu cerita horornya. Meskipun sebenarnya saya tidak percaya ya bisa aslinya, tapi seru anjir. Iya sih. Contohnya saya Udino ini parah. Karena kan ini ya salah satu yang kayak ada, kita udah sisa 3 hari lagi nih, ya kan? Kayak The Medium tuh juga ada tuh yang 4 hari sebelum ritual. Ini juga gini kan? 3 hari sebelum ritual, sehari sebelum. Oh ini bakal pecah nih sehari sebelum ritual, anjir seru juga sih. Itu menarik sih. Intens Mungkin banget. kita spoiler lah ya. Ini gue penasaran, gue udah pengen bahas nih adegan Ini berapa spoiler. menit? 16 menit boleh lah. Spoiler. 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 Kalau gue ya mungkin ada yang seru untuk kita bahas gitu ya. Gue suka banget intensi ketika mandiin mayatnya, walaupun kita cuma dikasih tahu beberapa kali ya, mungkin 4 kali kali ya. Iya. 3 atau 4 kali gitu, tapi luar biasa sih. Pertama kita dikasih tahu caranya, yang kedua si siapa Mikha Tambayongnya ada tape yang rusak gitu, digangguinnya gitu. Terus ketiga juga ada adegan yang banyak misteri kenapa dia bisa kabur, dan itu seru banget, parah sih. Ketika di Iya. dalam tuh gue udah nutup mata, nutup telinga sih. Parah bro. Iya. Aduh, kalau gue udah sama Ferdinand udah janjian anjir. Fet jangan tutup mata, jangan tutup kuping ya. Padahal gini ya, Gak apa- bisa gue. hantunya tuh menurut gue nggak begitu serem gitu, tapi Tapi ambience-nya, suasananya itu Bu. sudah dah Bro, gelap banget ya kan, nggak ada cahaya. Terus cahaya suka mati-mati bang, kayak kesel dah gue. Tiba-tiba mati harus dinyalain dulu. iya. Itu dapet tuh dia bikin antisipasi dan intensnya anjir. Iya, luar Seru tuh biasa. ketika di ruang mayat itu emang seru sih. Anjir Semuanya. sih. Gak bisa ketebak tuh ada di mana tuh. Iya. Wah, parah dah. Dan nggak bisa ketebak nih setannya bakal ngapain nih, ya kan? Jam scare-nya bakal kayak gimana nih? Anjing. Ini Dan- seru sih. Dan mungkin yang pengen gue bahas juga sosok hantunya. Menurut lu gimana? Sosok hantunya menurut gue oke sih. Iya, Gue dan gak ada maksudnya masalah keren sih. juga ya. Standar aja. Keren bro, efeknya Eh, bisa nggak setengah lebay badan gitu loh terus maksud gue. setengah badan terus ada semua organ-organnya melayang. Oh, gitu. si Kuyang. Iya, si Oh, Kuyang. ya, iya. Tapi keren juga itu, tetap Si keren. Kuyang, Ah, iblisnya maksudnya. Hah. Keren ya? Itu keren sih. Menurut lu serem gak tapi? Serem sih. Serem ya? Iya, kalau serem sih serem-serem aja Ya gitu. pas di close up sih gue tutup mata sih. Serem Gak sih, mau anjir. ngeliat semuanya sih. Iya, iya. Mantap sih. Mungkin satu ini ya kali ya adegan yang lucu ya, mungkin sedikit zirologi yang kita sempat ketawa di Oh. ini ketika memilih ketika air mandet sama untuk mandiin, satu orang dikirim untuk masuk, iya dua benerin. Iyalah. Itu kocak sih tapi. Kamu bantu saya Sri. Udah pas kameranya nge-shoot mereka, Srinya nonton dong. ambilin apa? Ambilin baut, baut aja. ambilin baut gitu Anjing, aja. kerjanya cuma gitu ya. Habis itu besoknya gini, tadi udah disuruh bangunin kamu, cuma saya ngelihat kamu capek banget Sri. Anjing, lu ngapain, lu benerin pompa juga enggak Sri? Gila. Tapi mungkin dia pakai zero logic itu buat bikin nggak apa-apa kan spoiler ya. Gak apa-apa kan. Yang bikin si Ernanya twist-nya kali. kan. Iya. Iya, Kalau iya. nggak bakal bisa kali. Cuma lucu aja Fet. Iya. Secara logika gitu sih. Iyalah bikin kesel anjir. Tapi keseringan tuh, gue film Indonesia tuh terkadang hal seperti itu tuh sering banget terjadi gitu loh. Tapi emang susah sih mencari solusi sebenarnya. Memang susah gitu. Iya. Tapi memang lucu aja di adegan seperti itu ya. Jadi buat Iyalah. ketawa anjir sumpah. Yang baru pertama kali disuruh langsung mandiin. Iya, terus udah yang ini sih gue kocaknya juga. Udah tahu si Sri kemarin salah ya, disuruh lagi aja. Iya. Kenapa enggak lu aja Mbak Dini? Tahu. Maksudnya kan dia udah tinggal dikit lagi ya Riz ya. Udah sehari lagi Iya, ya. 2-3 hari lagi ya udahlah. Dia kasih yang pro dah. Gue dah nggak apa-apa udah mau dikit lagi gitu, atau lu temenin Kalau enggak bertiga. biar cepet selesai, yang penting nggak ada masalah gitu kan.
Iya, tapi itu sebenarnya minor banget sih buat gue. Iya. Memang Karena seru, iya. memang tidak tidak membuat nilai film ini menjadi jelek gitu. Iya. Iya. Karena cuma menurut gua nggak banyak lah zero logicnya gitu loh. Mm. Mungkin cuma di salah satu part terbesar itu gitu loh. Iya minor banget sih. Gitu. Dan mungkin scoring lah berapa lah untuk Seudino? Gue 7,5 kayaknya. Gue 7/10 gue. Sama sih 7,5 gue. Gitu. Seru. Oke lah. Seru sih. mantap gila bro. Vibes-nya. Lo nonton tutup mata lah gue yakin tuh di ruang apa Iya namanya? itu serem sih. Itu udah luar biasa sih. Seru. Gila. Film Indo kayaknya belum ada yang kayak gitu ya. Maksudnya Intens banget ya. iya mandiin mayat anjing. Iya Mandiin sih. mayat Ngeri, gitu. bro. Terus step by stepnya juga lumayan gitu loh. Kayak baru kebayang gitu maksudnya ketika orang itu kan maksudnya masih kesurupan ya. Orang beneran gitu yang kerjaannya mandiin mayat Fet anjing. Ih, merinding gue dah. Iya benar. Serem. Walaupun itu belum mayat malah Is. Iya, Orang makanya. kesurupan aja. Maksudnya ketika kita ngeliat itu gue bayangin jadi orang yang kerjaannya mandiin mayat gitu. Tiap hari kan ya, aduh serem banget dah. Iya. Iya sih. Iya seru sih menurut gue. Lumayan bikin penasaran ya di hari ke-1000 apa yang bakal terjadi gitu. Dan ada plot twistnya juga bro. Yo, bagus. Iya, Lumayan lah ya bikin kita tadi nebak-nebak dikit ya Riz ya. Iya. Mantap. Oke lah kalau kayak gitu jangan lupa untuk follow sosial medianya Opini Tengah Malam. Gimana buat kalian yang udah nonton bisa langsung tulis saya di kolom komentar. Di podcast juga ada ya, di Spotify ada untuk kolom komentar, di YouTube juga langsung aja tulis kolom komentar. Jangan lupa subscribe YouTube-nya, jangan lupa untuk kasih bintang 5 di podcast Spotify gitu ya. Jangan lupa follow TikTok Opini Tengah Malam, Twitter, Instagram tentunya. Paling segitu ya review dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.